Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Saya akan membahas materi SKB CPNS PGSD mata pelajaran IPA, yaitu indikator 26, yaitu menerapkan konsep kelistrikan pada rangkaian seri, paralel, campuran seri paralel. Jadi ini nanti caranya menghitung berapa jumlah hambatan pada rangkaian seri, rangkaian paralel. Jadi tetap ikuti terus, tetap simak video ini sampai dengan habis. Jangan lupa seperti biasa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengetahui info-info update soal-soal berikutnya atau materi tentang informasi tentang SKB CPNS PGSD. Mari kita simak ke pembahasannya materi IPA tentang kelistrikan. Seperti yang saya janjikan tadi, yaitu pembahasan di indikator 26, menerapkan konsep kelistrikan pada rangkaian seri, paralel, campuran seri paralel. Materi ini saya ambil dari modul UTN 2018, PPG PGSD SM3T UNY Angkatan 6 tahun 2018. Rangkaian listrik terdiri atas dua jenis, yaitu seri dan paralel. Jadi rangkaian listrik itu ada dua jenis, yaitu seri dan paralel. Selain itu ada juga gabungan dari dua jenis rangkaian listrik yang disebut rangkaian campuran. Jadi saya ulangi lagi, rangkaian listrik ini tadi terdiri dari dua jenis, yaitu seri dan paralel. Tetapi selain itu ada juga gabungan dari dua jenis rangkaian listrik yang disebut rangkaian campuran. Sehingga terdapat tiga bentuk rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Perbedaan jenis rangkaian listrik ini terletak pada cara merangkainya. Rangkaian listrik seri disusun secara sejajar. Jadi kalau rangkaian listrik seri ini disusun secara sejajar, sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara bersusun atau bercabang. Jadi kalau paralel pembedanya itu bersusun dan bercabang, sedangkan seri itu lebih sejajar. Sedangkan rangkaian campuran merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Biasanya lampu senter tersusun atas dua batu baterai dan sebuah lampu. Batu baterai sebagai sumber tegangan dan lampu pada senter disusun secara seri, sedangkan instalasi listrik pada rumah-rumah merupakan contoh penyusunan rangkaian listrik secara paralel. Rangkaian seri, bentuk rangkaian seri dapat dibilang sangat sederhana karena rangkaiannya disusun secara lurus dan tidak memiliki cabang. Karakteristik rangkaian listrik seri, cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana karena hanya tadi kalau dilihat di sini hanya sejajar saja. Semua komponen listrik disusun secara sejajar, berderet atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi kalau rangkaian ini terputus salah satu, berarti lampu atau rangkaian listrik yang lainnya juga akan terputus. Ini. Jadi jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Yang ketujuh, beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. Yang kedelapan, memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusulnya. Jadi hambatan totalnya ini lebih besar. Jadi ada kelebihan dan kekurangan tentang rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kelebihannya ini, rangkaian lebih mudah dibuat karena bentuknya tadi sejajar. Jadi pembuatannya mudah. Biaya pembuatan rangkaian lebih murah. Ini otomatis karena rangkaian lebih mudah dan sejajar itu pasti kabelnya itu kan juga sedikit. Jadi pembuatan rangkaiannya juga lebih murah. Analisa kerusakan lebih cepat karena
kembali ke ini tadi. Karena kalau hanya ada terpotong itu berarti hanya ada satu, kan rusak semua. Jadi cara pencaranya lebih cepat, lebih efisiensi dalam menghantarkan arus listrik. Untuk kekurangannya, rangkaian seri ada tiga, yaitu jika salah satu komponen atau lampu mati, maka komponen lampu yang lain juga ikut mati. Ini berdasarkan dengan listrik disusun secara sejajar ini tadi. Oh ini tentang hanya ada satu jalan. Yang kedua, pembagian arus listrik yang tidak merata karena kan sejajar itu tadi. Yang C, nyala lampu lebih redup karena hambatannya semakin banyak. Jadi hanya yang lampu-lampu yang dekat dengan arus listrik itu nyalanya tidak redup, sedangkan yang paling jauh nanti yang redup karena sudah melalui hambatan dari lampu-lampu yang lain. Gambarnya seperti ini. Jadi ini arus listriknya V. Ini ke sini. Di masa sejajar tadi ini di berurutan. Jadi jika satu ini putus, tentu saja lampu yang 2 dan 3 ini juga tidak nyala. Arusnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi arusnya kuat arus dari ini besarnya sama semua. Tetapi kalau tegangannya tidak. Kalau tegangan ini adalah tegangan V1 ini ditambah V2 ditambah V3. Hambatannya juga seperti itu, R1 tambah R2 tambah R3 ini berarti ini ditambah-tambahkan R totalnya. Keterangan I ini adalah kuat arus, jadi lambangnya kuat arus itu adalah I, tegangan atau beda potensial adalah V, dan hambatan atau resistornya adalah R. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki ciri yang dapat dikenali, yaitu susunan rangkaiannya memiliki cabang. Instalasi listrik di suatu rumah biasanya menggunakan susunan rangkaian paralel. Meskipun sedikit lebih rumit dari rangkaian seri, rangkaian paralel memiliki banyak keuntungan. Jadi kalau di rumah-rumah itu lebih ke rangkaian paralel. Maka bisa dibuktikan jika ada satu lampu yang mati, lampu yang lain masih menyala karena susunannya menggunakan rangkaian paralel. Karakteristik rangkaian listrik paralel yang pertama, cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit karena bersusun tadi. Yang kedua, semua komponen listrik terpasang secara bersusun. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. Terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi ini kemungkinan besar jika ada salah satu jalan atau jalan arusnya atau tegangannya putus, berarti yang jalur yang lain tentu saja masih bisa digunakan. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. Kalau ini tadi kan arusnya sama, kalau dengan paralel arusnya berbeda. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar, jadi kebalikannya tadi. Kalau yang seri ini tadi tegangannya ini dibagi arusnya yang sama, tapi kalau paralel ternyata kebalikannya arusnya berbeda, tegangannya sama. Hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan pada tiap komponen penyusunnya. Jadi hambatannya lebih kecil, tidak terlalu berat seperti pada rangkaian seri. Kelebihan rangkaian paralel, jika salah satu komponen atau lampu ada yang mati, maka komponen atau lampu yang lain tidak ikut mati. Pembagian listrik merata sehingga nyala lampu satu dengan lampu lainnya nyalanya sama terang, karena pembagian listriknya merata. Kalau yang di seri tadi nyala lampu lebih redup karena pembagiannya itu tegangannya kan ini dibagi-bagi. Kekurangannya biaya pembuatan rangkaian lebih mahal karena bercabang-cabang. Pemasangan instalasi lebih rumit, ini jelas. Yang ketiga, analisa kerusakan instalasi listrik lebih sukar dan rumit karena kalau satu mati, belum tentu yang lainnya mati, seperti itu. Bentuknya, gambarnya seperti ini. Jadi ada cabang-cabangnya ini tegangannya, sumber tegangan.
Harusnya ini dibagi. Jadi kalau ini putus lampu 1 dan 2 ini masih nyala karena yang putus hanya lampu yang pertama ini. Kalaupun yang kedua putus berarti harusnya masih bisa ke sini ke yang lain. Jadi ini kelebihannya. Rumusnya untuk rangkaian paralel harusnya berarti I1 tambah I2 tambah I3 karena dibagi ini kebalikan dari rangkaian seri tadi bahwa harusnya kalau rangkaian seri itu sama besar sedangkan di rangkaian paralel harusnya adalah pembagi. Jadi kalau ada 3 lampu berarti dibagi 3. Sedangkan pada tegangannya itu sama besar. Jadi P sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk R-nya ini diingat kalau rangkaiannya tadi seri ini hanya ditambah biasa, tetapi kalau rangkaiannya paralel ini berarti seper R sama dengan seper RI R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi ini lebih kecil hambatannya. Setelah tadi seperti yang saya sebutkan pertama tadi, rangkaian listrik ada 3, yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang terakhir rangkaian campuran. Berarti kalau campuran ini gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel atau sebaliknya. Nilai hambatan pada rangkaian resistor campuran bisa disebut dengan hambatan pengganti atau hambatan total RT karena gabungan antara RS dan RP. Pada dasarnya terdapat 2 buah rangkaian resistor campuran, yaitu rangkaian resistor seri paralel. Jadi ini seri, tapi ini paralel. R1-nya 10 ohm, R2-nya 47 ohm, R3-nya 100 ohm. Nah, ini kehitungan berapa nilai hambatan pengganti pada rangkaian tersebut. Jadi 3 ini berapa rangkaian penggantinya. Jadi R1 sama dengan 10 ohm, R2 47 ohm, R3 100 ohm. Ditanya R pengganti atau hambatan pengganti. Jadi rumusnya RS tadi berarti kan tinggal ditambahkan saja. Berarti R1 ditambah R2 ini. Ini karena secara seri jadi ditambahkan R1 tambah R2 sama dengan 10 tambah 47 57 ohm. Seri dikerjakan terlebih dahulu. 1 RT 1 per ini berarti kalau sudah ketemu 57 ohm ini berarti kan rangkaiannya menjadi rangkaian paralel. Berarti rumusnya 1 per RT sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3. Ini berarti RS-nya ini. Lanjut ke sini berarti 1 per 57. 57 diambil dari rangkaian seri ini tadi. Ditambah 1 per 100. Karena ini R3-nya 100. Kemudian sama dengan 57 ditambah 100 per 570. Sama dengan 157 per 570 ohm. RT tadi kan masih 1 per RT, berarti RT-nya tinggal dibalik. 570 dibagi 157 ohm sama dengan 3,63. Jadi hambatan penggantinya 3,63 ohm. Ini juga sama. Ini paralel dulu, lalu ke seri. R1-nya 10 ohm, R2-nya 47 ohm, R3-nya, oh ini R3-nya 100 ohm. Ini bedanya kalau ini tadi serinya dikerjakan dahulu, kalau ini paralelnya dikerjakan dulu karena yang paling depan. Jadi dihitung dulu satu rangkaian paralelnya berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 47 sama dengan 10 ditambah 47 per 470 sama dengan 57 per 470. Untuk RP-nya berarti tinggal dibalik karena ini tadi masih 1 per RP. Kenapa kok bisa 470,57? Karena 1 per RP dibalik RP per 1. Jadi ikut dibalik sama dengan 8,24 ohm. Jadi ini hambatannya bisa diperkecil kalau paralel. Ini 4710 bisa menjadi 8,24 ohm.
Hambatan totalnya berarti RP tadi ditambah R3 ini. Karena ini rangkaiannya menjadi seri, berarti langsung ditambahkan 8,24 ohm ditambah 100 ohm sama dengan 108,24 ohm. Jadi seperti itu penjelasannya. Nanti saya carikan lagi ke soal yang hanya menghitung hambatan paralel dan hambatan seri ini, karena dalam SKP 2018 dulu ini materi ini ada, soal ini ada walaupun hanya satu, tetapi sangat bermanfaat untuk kelulusan Anda semua. Ini seperti janji saya tadi, ini beberapa contoh soal rangkaian seri, paralel, dan campuran. Ini saya ambil dari blog vismat.com, nanti bisa dicari. Hitunglah hambatan total pada gambar rangkaian seri di bawah ini jika R1 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 3 ohm. Jadi ini rangkaian seri. Sangat mudah kalau rangkaian seri, tinggal hambatannya ditambahkan, berarti RS, S itu seri, berarti hambatan seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 5 ohm, tambah 10 ohm ditambah 3 ohm sama dengan 18 ohm. Ini cukup mudah. Yang kedua juga sama, ini rangkaian juga seri, jadi tidak terlalu sulit. Ini yang nomor 4 ini campuran. Berikut gambar rangkaian campuran atau kombinasi rangkaian seri dan paralel. Ini berarti kan rangkaiannya seri dan paralel, berarti yang dihitung yang paralel dulu karena digabungkan untuk menjadi seri. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi 1 per 6 ditambah 1 per 3. Ini penyebutnya jadikan 6. 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 6. 1 per RP, 3 per 6. Berarti RP 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Jadi RP-nya 2 ohm. Setelah itu menjadi kehambatan atau kerangkaian seri, berarti R1 ditambah RP, R total tinggal ditambahkan, R1 tadi adalah 4 ohm ditambah RP-nya 2 ohm, jadi 4 tambah 2 ohm sama dengan 6 ohm, seperti itu. Ini rangkaian paralel, 1 per RP paralel ini ya, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 12, penyebutnya disamakan menjadi 12. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, 3 per 12. RP-nya ini tadi masih 1 per RP 3 per 12. Jadi kalau RP-nya tinggal dibalik, 12 bagi 3 sama dengan 4 ohm. Ini kalau rangkaiannya paralel. Ini cukup sekian penjelasan dari saya tentang rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semua. Jangan sia-siakan kesempatan ini, walaupun hanya satu atau dua soal, tetapi itu sangat berarti bagi kalian semua. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya maaf. Jika ada salah kata tutur kata, itu semata-mata karena saya hanya manusia biasa. Jika ada kelebihannya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Jangan lupa tetap selalu ikuti channel kami Aryadin untuk mengetahui update-update soal SKB dan materi SKB berikutnya. Saya akhiri, cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.